sopel. Ulang-ulang. Enggak. Jadi. Pak, karena baik, Pak. Jadi. Ayo ambil. Ayo. Nah, ini pabrik ya, pas. Wah, ya, gede sana ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Dakomang, Indramayu dimanapun Anda berada, pada malam ini kita live kembali ya, walaupun agak mundur waktunya apa, tapi kita akan melaksanakannya. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pada malam ini kita telah siap ya untuk sharing. Kang Hamzah dan Kang Herman sudah siap. Kita akan berbincang atau ngobrol ya, dodok karo ngomong ya, jagongan bari ngopi ya, insyaallah kita akan banyak membahas yang update pada kesempatan malam ini ya, belum memasuki tema-tema yang rutin ya, tapi kita sementara yang update kekinian yang terjadi pada hari ini gitu ya, pada minggu-minggu ini. Baik, kita awali saja dengan ini ya, peristiwa kebanjiran longsor di Sumatera ya, di Sibolga. Udah ya, jadi banyak saudara-saudara kita di sana ya, mohonkan doanya karena banyak yang terendam, yang hilang, dan yang lainnya korban juga meninggal banyak. Dan di sini kebetulan akhirnya Herman ya, keluarganya juga di Sibolga ya. Jadi mungkin untuk lebih tahu apakah ada illegal logging sebelumnya atau sudah ada pemotongan kayu yang resmi atau tidak resmi itu sejak kapan gitu ya, sehingga menimbulkan kebanjiran begitu ya. Jadi peristiwanya mungkin Kang Herman sudah lama di sana di Sibolga. Silakan Kang Herman, ceritakan sedikit banyaknya di kampung halaman. Dari kecil. Iya, di sana, aslinya sana. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Assalamualaikum. Baik. Sehat. Alhamdulillah. Kenapa? Susu apa kopi? Oh, ini susu kambing. Itu susu dengkau. Apa? Kopi. Apa? Ya ini.
Terus. Sudah. Waduh, ya. Mulai dulu. Oh, lagi harapan cerita Cibolga itu. Oh ya, lanjut. Baik, alhamdulillah pada malam hari ini kita melanjutkan ya, agenda kita yakni dokter ya. Dodok bari ngomong tentunya perkara-perkara yang insya Allah ada manfaatnya dan faedahnya. Dan sebelumnya turut berbelasungkawa ya, turut berduka bagi saudara-saudara kita yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ujian ya, termasuk diantaranya yang lagi viral saat ini, yang lagi hot saat ini yakni musibah banjir saudara-saudara kita, khususnya yang beberapa hari kebelakang yakni di Sumatera ya. Sumatera termasuk di bagian Sumatera Timur, daerah Medan hari ini juga beberapa wilayah itu terendam banjir juga. Aceh masuk ke utara, Aceh Tengah terendam juga, dan banyak korban malah menurut keterangan dari BPBD secara resmi kepolisian juga. Dan yang ininya di daerah Sumatera Barat sama Padang ya. Terus daerah tempat tinggal saya juga, alhamdulillah syukurlah tepat di kampung saya itu terdampak cuma tidak begitu. Kebetulan saya tempat tinggalnya itu di Tapanuli Tengah. Yang parah itu yang Batang Toru itu perbatasan dari kecamatan saya. Oh, perbatasan. Jadi Garoga itu jembatan Garoga yang viral di media itu sudah masuk Kabupaten Tapanuli Selatan. Garoga ke sini, Anggoli itu masuk ke Tapanuli Tengah. Jadi kalau persisnya posisi daerah saya itu, kampung saya itu kayak Sukra. Kecamatan Sukra sama Kecamatan Pusat. Jadi perbatasan. Gitu. Terus semoga kiranya saudara-saudara kita yang di sana diberikan kekuatan, ketabahan ya, dengan ujian ini, dan juga menjadi bahan introspeksi buat kita semua, tidak hanya kepada kita masyarakat yang tidak tahu menahu, dan juga kepada para pemangku jabatan, para penguasa yang notabene mengetahui pada dasarnya sumber masalahnya ini apa gitu. Di samping memang sudah qadarullah ada ujian seperti ini ya, karena memang hampir merata dari sisi sains ini termasuk efek dari cuaca ekstrim ya. Cuman terlepas dari cuaca ekstrim kan ada api, ada asap karena ada api gitu. Sebagaimana dalam Al-Quran juga dijelaskan, Joharul fasadutul barri wal bahri, kata Allah itu sudah tampak jelas gitu bagaimana kerusakan di bumi, termasuk di darat dan di laut itu ya karena ulah manusia itu. Dan kita tidak mengingkari kerusakan itu ya karena ulah tangan manusia juga gitu. Dan yang paling viral itu kan di media sosial itu bagaimana kemudian dari dalam hutan yang masyarakat seolah-olah tidak tahu itu menghantam pedesaan-pedesaan atau pemukiman itu kayu-kayu gelondongan. Iya, besar-besar ya. Bagaimana mungkin kalau kayu itu tumbang oleh hujan, oleh air, cuma dalam keadaan terpotong rapi gitu. Secara logika itu sudah bertentangan gitu. Kalau memang itu pohon-pohonnya berikut dengan ranting-rantingnya, daun-daunnya, mungkin itu karena full dari derasnya arus air gitu. Kan pada faktanya kan justru yang terjadi itu kayu-kayu gelondongan itu sudah rapi ya, sudah siap ya, kalau kasar sudah siap diangkut gitu. Iya. Terus dari sisi demografi wilayah ya kayak termasuk Sibolga, Kota Madia Sibolga itu posisinya itu dia teluk itu kan daratan yang menjorok ke lautan. Nah di atas Sibolga itu masuk Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Utara Pegunungan. Kabupaten Tapanuli Utara Pegunungan, pas di daratan yang menjorok ke lautan itu Kota Madia Sibolga. Jadi begitu banjir dari utara masuk ya otomatis yang terima kan yang di bawah, dataran yang rendahnya.
termasuk di daerah Tapanuli Tengah tempat saya itu berbatasan langsung dengan Tapanuli Selatan, termasuk Sungai Batang Toru. Yang parah itu Sungai Batang Toru. Itu Sungai Batang Toru gede, Pak. Kalinya gede. Sampai penuh itu ya kayu gitu. Kayu semua. Kalau di tempat saya itu, Pak, di Sumatera Utara itu ya, bahkan nama-nama kampung, desa itu dari air. Contoh, desa saya itu kan Desa Sibabangun. Kenapa disebut Desa Sibabangun? Karena dialiri oleh Aik Babangun. Aik itu sungai, Babangun itu nama desanya karena diambil dari airnya, Aik Babangun. Nah, tetangga saya Desa Lumut, karena ada Sungai Lumut, Aik Lumut, makanya disebut Desa Lumut. Yang parah itu Desa Garoga, ada Aik Garoga, namanya Desa Garoga. Jadi kalau di tempat saya itu identik, kalau di situ dilintasi oleh air-air yang besar, sungai-sungai yang besar, itu nama kampung itu pasti Ke bawah. identik dengan nama sungai itu. Jadi secara demografi kondisinya seperti itu, pegunungan, cuman ada sungai-sungai besar. Terus pakai yang ya sekarang zamannya udah canggih ya. Kalau dulu kan katanya ya, kalau sekarang kan bisa langsung terekspos bagaimana kemudian tambang-tambang itu terlihat. Ekosistem kehutanan itu, ekosistem alam itu betul-betul rusak. Kalau zaman saya masih kecil, ilegal, kalau ingat Jenderal Sutanto ya, mungkin bapak-bapak yang umuran 40 masih 50 masih ingat Sutanto. Dulu Sutanto itu kan ditugasin di Polda Sumut untuk memberantas judi. Judi kan memang terkenal ya di Medan itu dulu ada togel. Itu karena kekuatan uang ya, Sutanto itu dimutasi, Pak. Sejarahnya Sutanto itu mutasi sampai ke jadi polsek. Jadi dari Polda jadi polsek, dibuang karena kekuatan uang dan pengaruh itu. Nah, setelah zaman SBY masuk, Sutanto ini masuk jadi Kapolri naik. Nah, di saat beliau jadi Kapolri terjadilah semacam ya kalau disebut istilahnya balas dendam lah. Begitu beliau jadi Kapolri itu dihantam, Sumatera Utara itu dihantam. Judi illegal law itu dihantam, dibabat. Illegal law pembawakan liar itu, Pak, dihantam. Makanya sampai judi habis, bukan habis, sama hampir habis. Togel-togel itu karena pada zaman Sutanto menjabat jadi Kapolri pada waktu itu. Zamannya Mega. Bukan, SBY. Masih SBY. Mega atau SBY? Karena Sutanto lah tahun berapa itu. Nah, perihal terkait dengan tambang, kalau dulu waktu saya masih kecil ada namanya PT Newmont. Itu Newmont, pertambangan emas. Ya. Udah ada dulu itu di daerah Batang Toru. Nah, sekarang terakhir yang kemarin itu ada yang besar juga, bagaimana kemudian perusahaan-perusahaan yang ada di Sumatera khususnya gitu, Sumatera Utara lah. Teman saya itu banyak yang memang mendapat izin dari pemerintah untuk pertambangan itu. Pemerintah melakukan izin pertambangan yang ngeluarin juga di situ tertera sipulan-sipulan gitu. Nah, maraklah penambangan. Jadi tengah-tengah itu banyak penambangan. Satu contoh saja di daerah Tapanuli Tengah, Tuka itu, Desa Tuka, Kecamatan Tuka itu di Kabupaten Tapanuli Tengah, masih dekat di kantor bupati. Itu batu segede-gede apa sampai ke jalan. Batu segede-gede sampai ke jalan. Bahkan teman-teman saya yang di Jakarta, yang keluarga di sana juga itu belum sampai saat ini belum bisa dalam komunikasi. Termasuk saya juga belum bisa komunikasi sama keluarga. Cuman karena memang ada satu keluarga saya yang cari sinyal gimana caranya, nelpon ngasih tahu, udah alhamdulillah udah ada pengungsian. Mudah-mudahan nggak hujan lagi gitu. Jadi perihal terkait kerusakan alam itu memang real, Pak, fakta itu. Kita nggak bisa pungkiri. Banyak orang yang cari makan di sana. Termasuk saya waktu usia SMP itu dibela-belain ngangkut balok dari hutan, Pak. Ingin punya duit. Itu real. Zaman saya itu masih tahun 90-an lah. Saya masih usia SMP itu masih 90-an. Itu jauh sebelum itu sudah berjalan itu. Karena memang kondisi alam di kita itu kan hutan, Pak. Hutan itu. Makanya disebutkan Bukit Barisan. Kalau di saya itu pengangkutin balok dari atas dari habis di hutan nyebrang belah-belah itu. Iya. Diangkut. Ya, kita masih kecil kan bawa 2 biji kan. Berhenti. Bahkan saya sempat batuk hari itu. Kelas 2 SMP saya batuk gede-gede. Walah, kalau kita masih anak SMP segede-gede ini. Kalau yang orang-orang dewasa balok. Sempat saya batuk gitu, Pak. Dari situ saya udah nggak kuat lagi. Tapi enak tuh, banyak. Ya paling dapat 1-2 kan, ada 4 kali 5 kali gitu. Jauh ya? Kita jauh. Melintasi sana. Saya udah nggak ingat persis berapa burungnya itu. Masih main kecil. Kalau kita main perusahaan gede, illegal logging itu benar-benar seperti di tempat mamang saya ya.
waktu saya masih usia SD itu suka kalau musim durian Pak, di tempat saya itu musim durian itu jaga durian. Kalau di sana itu durian itu dijaga malam itu, jatuh ambil dari pokok. Beda kalau di Jawa kan diikat ya, diikat di pohon. Kalau tempat saya emang enggak. Posisi kebun itu ada di hutan lah, di hutan. Dan posisi kebun mamang saya ini masih ada sekarang, itu jalannya ke gunung, ke atas gunung. Dari bawah kaki gunung ini ada PT, saya nggak sebutin nama PT-nya, luas sekali, ya, luas sekali PT-nya yang bergerak di kayu lah. Naik ke atas sampai kilometer 20-15 itu Pak, ke atas gunung. Itu kalau malam itu kita mendengar suara lodging, truk lodging itu bawa kayu naik ke atas, turun dari atas. Kalau banjir hujan itu susah naik, soalnya tanah liat. Gunung naik kan, untuk khusus ambil kayu. Itu saya tuh baru umur kurang lebih kelas 2, kelas 3 SD. Berarti sudah hampir 30 tahun yang lalu. Sudah. Dan pada saat saya umur segitu tuh itu udah lagi maju-majunya. Berarti ya mungkin udah berjalan 45 tahun. Soalnya izin dari salah satu perusahaan itu dari tahun 80-an. Ada izinnya itu. Zaman suatu ada. Lihat nggak upaya penanaman kembalinya? Ya itu mah. Ada nggak? Kalau itu kan seusia itu kan kita waktu belum itu. nyampe. Oh, belum nggak nyampe mikir ke situ. Yang jelas ada orang nanam nggak ada. Ya nggak sampai ke sana. Yang jelas kan masyarakat itu banyak kerja di sana. Panglong kayu itu, terus yang pribadi kan PT Pak, perusahaan. Enggak hutannya hutan pribadi. Itu hutan negara. Hutan di hutan nih ya. Nggak ada yang namanya hutan pribadi, yang hutan negara. Itu kayu itu Pak, gede-gede itu, udah tiap hari tontonan kita. Pas kemarin itu makanya kodarullah nggak, saya juga seumur belum mengalami kejadian seperti ini di kampung saya. Itu tuh ya. Baru ini. Kalau masalah banjir kecil mah, misalnya saya lagi di sawah ya, pulang dari sawah jam 5 sore, air udah gede, air sungai gede, nggak bisa nyebrang. Paling habis maghrib orang kampung datang itu nyari, si Anu belum pulang, dicari kita itu ke sawah. Paling di seberang kali dilemparin tambang gitu, kita nyebrang pulang. Itu ke keluarga yang di kampung itu. Jadi kalau untuk kejadian sampai yang kemarin itu baru ini, saya juga Masya Allah. Satu yang aneh ya, satu yang apa? Udah mulai banjir ya. Enggak, itu banjir, itu efek banjir yang dari pembalakan hutan itu enggak, belum. Itu banjir biasa. Kalau di kampung saya itu, nggak tahu ini mungkin ilmu keluarga ya, ilmu keluarga. Bukan ilmu keluarga lah, ilmu masyarakat di sana. Begitu kita di sawah, lihat di atas sudah putih di atas gunung, buru-buru pulang. Meskipun belum datang hujan, buru-buru pulang. Soalnya kadang hujan belum turun, air udah gede. Hujan di gunung itu tiba-tiba air udah gede, udah bisa pulang. Makanya kalau almarhum orang tua saya itu begitu lagi di sawah juga masih jam 4, lihat di atas sudah putih posisi di gunung itu, berarti posisi hujan udah turun jauh di gunung. Ayo pulang. Kalau nggak pulang nanti kebanjiran. Kalau banjir nggak bisa pulang. Ya. Belum, itu bukan banjir bandang. Banjir biasa ya. Banjir biasa Pak. Jadi sebelumnya kejadian ini nggak ada. Belum. Ya seumur saya gitu, seingat saya umur udah 40 gitu kan, belum pernah terjadi ya. Baru ini ternyata kan kodarullah itu tadi banyak fakta-fakta yang setelah dilihat perusakan alam itu dari illegal loggingnya. Iya, bertahun-tahun berarti ya. Kalau disebut illegal logging sih enggak ya. Izin karena mereka ada ya. bentuknya PT. Artinya mereka dapat izin dari pejabat yang berwenang kan. Iya. Adapun kemudian mungkin kewenangannya mungkin kita nggak tahu seperti apa gitu. Bahkan kalau harus jujur, teman-teman saya di kampung itu banyak kerja di kayu Pak. Sekarang itu teman-teman saya banyak yang di Nias. Karena mereka di Nias, bahkan di tetangga-tetangga saya itu kerjaan di situ. Mereka berangkat ke Nias, ke Pulau Telo, ke Aceh. Kerjanya apa? Masuk ke hutan, nyurpe kayu. Kayu gede-gede disurpe. Kerjanya itu nyurpe, pulang, gaji bulan. Dan nanti setelah dilihat kelayakan si pohon itu untuk tebang. Bahkan tadi waktu sore saya WA teman saya di Facebook kan, dia nggak bisa pulang. Saya tanya posisi di mana, lagi surpe kayu gitu, di hutan. Kerja banyak teman saya Pak. Makanya kalau kata saya itu perusahaan-perusahaan yang katakanlah mereka itu mempunyai izin, terlepas efek dampak negatifnya sekarang ini. Di samping memang banyak yang menggantungkan hidup di sana, cuman inilah akibatnya itu apa? Orang-orang yang nggak tahu menahu, yang nggak ikut nyicipi di situ, ya terkena. Iya, kan banjir itu nggak tanya dulu, kamu ikut kerja di PT Anu nggak, langsung hantam aja kan. Iya. Banyak tambah lagi tambang-tambang yang ada itu. Itu kayak meluas gitu ya, satu Sumatera ya, barat, utara, Karena Aceh. memang
kalau dari Pelintasan sains gitu. bahaya dari BMKG itu memang yang dihantam itu pantai barat. Kalau Barat. daerah Sibolga itu pantai Iya, barat. barat. Pantai barat itu Jadi masuk pesisir Sibolga. semua ya. Pesisir. Sampai ke Aceh. Aceh masuk juga ke Padang ke Pokoknya Enggak. itu Pesisir timur apa barat? barat. Barat. Sibolga itu barat. Kalau timur itu maksudnya ke daerah ini apa? Daerah Padang. Barat mah berarti Kalau pantai barat kita di samudra apa? Sibolga. Samudra apa itu? Ya samudra apa ya? Samudra Hindia lah. Hindia. Samudra Pasifik. Pasifik ya. Pokoknya kalau Sibolga itu pantai barat. Pantai barat yang Berarti langsung. pantai gede ya itu ya. Ya kalau dilihat dari Laut gede kan? kalau dilihat dari Perlintasan pulau- apa dari berarti ya? peta mah ya jelas itu mah samudra kan. Iya gede samudra kan. Kalau yang timur mah kan kayak kita Pantura ini kan. iya Kalau yang kecil. timur Ah, lautnya. ya mungkin nih. Perlintasan internasional juga ya. Ya kalau di Sibolga itu kan masuknya ke Kayak di ini. Pangandaran kayak gitu. Langsung samudra emang langsung samudra. Langsung samudra Pak. Makanya ya itu tadi balik lagi ke ininya ke topik tadi bagaimana kemudian kayak yang rame sekarang menuntut ditutupnya TPL. Pariaman juga itu barat juga. Ya? Barat ya Sumatera Barat ya. Barat. Barat Jadi utara tuh, Sumatera Barat, Sumatera Utara. Kan? kalau Sumateranya Sumatera bagian barat, kalau Sumatera bagian timur itu masuknya Medan. Cuma kita kan ke pantai barat ya Sampai kita. Aceh katanya. Saudara kita itu di mana? Yang Padang ya? Yang kemarin Ada. Padang sama Pak banyak. Saya yang pernah juga, banyak yang meninggal juga. Kalau lihat dari media itu, masya Allah. Jadi memang pinggir samudra tapi pantai hutannya banyak juga. iya. kalau ini kan Pak bukan air laut Pak. Ya, enggak maksudnya mah itu kan barat kan dekat dengan samudra kan, pesisir kan. langsung iya. Iya. Nah, masih banyak hutannya, berarti kan masih Oh, asri banget itu kan. Iya. Orang kan di sini kan kalau udah di daerah pesisir udah nggak ada hutan. nggak ada hutan di sini. Itu masih ori, masih Kalau di tempat saya itu di pantai barat itu ya, yang namanya pinggiran pantai itu. hutan. 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 Jadi langsung hutan. Bahkan teman-teman saya yang masih banyak kerja di survei sekarang itu, tetangga saya juga banyak, teman-teman sebaya saya juga banyak di survei itu. Kalau anak muda di kampung saya itu, kalau saya tanya kemana si Anies yang ikut survei, kerja di survei, ikut ke Pulau Nias berapa minggu, pulang 1 bulan, bahkan ke Pulau Telo, Aceh sana, survei hutan. Oh, Nias itu Sumatera saya kira. Apa Pak? Ya, Nias itu Sumatera saya. Nias itu masih Sumatera Utara. Dia itu pulau. Pulau Nias. Jadi masih banyak pohon-pohon besar gitu masih ya. Masih, Hutan gitu ya. masih Pak, kalau menurut saya. Ya enak nggak pernah nanam. Iya, tiba-tiba motong aja. Dikasih Makanya justru itu izin. kan, yang jadi Enak banget. masalahnya itu Nah, PT-PT itu nggak merasa nanam, nggak merasa Iya. begitu dapat izin dari dapat Iya, izin dari main potong. penguasa izin penebangan PT langsung masuk ke hutan ngambil tiap hari. iya. Gede-gedein. Ya kalau di sini mah jarang lihat segede-gede. Kalau di Nah. sana itu ya Ya, segede-gede. itu kan nahan airnya tuh berapa kubik kan kalau Kalau dari Gitu kan. kalau dari ilmu kehutanan sih ya, iya. Posisi gini, kalau hutan gundul itu yang nahan air siapa? iya. Oh, hutannya di gundul. Gede kayak gitu. Ada pun tadi terlepas apakah ditanam kembali, kita kan kalau saya itu kan sumuran itu nggak tahu lah bagaimana konsepnya, apakah ditanam lagi. Cuman kalau teman-teman saya yang kerja di survei itu, mereka itu memang dari perusahaan dikasih kalau si kayu itu umur sekian tahun, diameternya belum sekian nggak ditebang, gitu. Ada aturannya lah. Ya. Kalau itunya ya, kalau SOP-nya seperti itu, teman-teman saya itu masuk ke hutan ke Nias kemana, ini belum layak nggak? Jadi mereka tuh ya harus bisa pintar baca navigasi, bawa kompas, masuk ke hutan itu keluar masuk ke hutan itu. Teman-teman saya itu ya itu tadi kerjanya Kan seperti bisa ditandain ya, yang udah disurvei ditandain. di chat apa Orang nanti kan titik ada yang koordinatnya di mana. Nanti kebutuhannya tahu banyak ya apa aja yang ada di. Makanya kan nggak ada kurang deh. PT-nya siapa yang Bang siapa yang pernah masuk di sana itu Bang yang kopi putih terus di YouTube di Facebook siapa? Oh, si Zulkifli. Baharsya. Alimuddin. Kan dia bilang begitu juga di PT-nya. Nggak muluk-muluk itu takdir Allah, cuma karena memang oligarki ya memang betul.
Zaman saya, Helikopter itu ya yang katanya zaman saya bolak-balik. itu tahun 90-an, uak saya aja itu kayaknya pernah kerja di situ juga di PT itu. Ya, helikopter itu udah bos-bos pada datang. Bolak-balik terus ya. Cuma yang belum bos-bos ya. Orang punya orang mana? Cina apa orang Siapa lagi? Emang kuat. Orang pribumi nggak kuat. pribumi nggak ada ya? Kalau dulu zaman saya itu ada yang nama. Kalau TPL kan yang sekarang ditutup rame TPL itu, Pak. TPL itu perusahaan yang oleh penguasa diberikan izin dari zaman tahun 80-an oleh zaman Soeharto untuk kalau kasarnya itu mengelola hutan lah. Bahkan kan yang banyak jadi bentrok itu hutan-hutan yang udah hutan adat ya, wilayah itu dihantam semua sama mereka. Karena melihat hutan-hutan itu begitu banyak duitnya, coba nggak Iya. modal kan? Modalnya tebang jadi duit, nggak Iya. pernah nanam. Itu puluhan tahun usia kayu. Sumatera Utara itu hampir merambah sampai ke Tapanuli Tengah tempat saya. Bisa 100 tahun juga. Iya. Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Toba itu habis. Nah ini yang dituntut kemarin yang ramai di media sosial itu bahwasanya Gubernur Sumatera Utara Bobi mengajukan rekomendasi untuk menutup TPL. Cuma kita gini ya, nggak senaif itu. TPL itu udah berdiri udah 40 tahun lebih. PT Toba Put Lestari khusus untuk kayu. punya siapa? Luhut bukan? Tanoto Tanoto. Sukantanoto. Oh Tanoto sama Cina. Sukantanoto, tapi ya Tanoto. Terlepas mungkin ada saham dari orang-orang pribumi, pejabat pasti. Saham. Iya pasti. Biasanya ya ada orang besarnya. Itu kan Kita karyawannya ini puluhan ribu, Pak. Staf-stafnya juga puluhan ribu. Tersebar di banyak kabupaten. Terlepas mereka negatifnya merusak hutan, cuma mereka juga memberikan kehidupan bagi banyak orang. Itu kata saya tadi awal. Iya. Memang ini di satu sisi mendapatkan pekerjaan ribuan orang yang makan selama puluhan tahun. Cuman di saat sekarang, di saat hutan itu sudah rusak, belum lagi penambangannya, belum lagi hutan yang gundul, dan sekarang dipertontonkan ke masyarakat ya. kita semua bagaimana kayu gelondongan bisa masuk ke perkampungan. Gelondongan yang udah Masih rapi utuh, dipotong. rapi. Dari langit. Ya. Nggak mungkin dari langit kan, makanya mudah-mudahan lah saudara-saudara kita di sana diberikan kekuatan, kesabaran, karena memang ini Jadi satu ujian, ya mungkin juga peringatan juga buat kita bagaimana harus alam itu harus dijaga. Bukan nggak boleh dimanfaatkan, boleh kan manfaatkan hutan dengan syarat ya tadi itu menanam tanam lagi. Sekarang soalnya umur kayu yang dipanen itu puluhan tahun, bukan sehari dua hari gitu kan. Termasuk kalau di tempat saya itu, ya bahkan saudara saya banyak sih yang ikut kerja di panglong kayu. Kalau di sana namanya panglong kayu itu, ya itu ikut kerja di sana lah gitu. Ya kita tidak bisa pungkiri banyak udah anak-anak yang tersekolahkan dari kerja sana. Cuma memang saat ini yang kemudian jadi dilema itu di saat musibah datang, orang yang nggak ikut merasakan hasilnya harus menerima akibatnya. Bahkan kalau TPL sekarang mau ditutup, saya mah pesimis sih. Ada kekuatan besar di situ, oligarki. Nggak segampang itu menutup. Itu yang jalan tol apa jalan apa? Itu Pak, jalan lintas Pak. Jalan lintas. Gede juga. Yaitu jalan itu kalau saya pulang pakai bus ALS dari situ. Jalurnya itu. Lintas Sumatera. Iya, ALS itu. Ya itu jalan. Makanya Itu dua jalur itu ya? belum satu. Iya maksudnya Pak. Cuman Satu jalur. papan jalan. Iya. Tanpa pembatas sampai ya, karena Kalau kita kan 4 jalur kan. ya. Ini cuma 2 jalur. Nah, itu masih 2 jalur. Ini juga adik saya ya. Adik anak bibi juga belum ketemu ini udah berapa hari. Cuman karena memang tadinya kan dia di BPBD kerjanya. Cuman pas kemarin saya dapat telepon dari saudara itu, si Robi belum pulang, udah berapa hari kan masih di BPBD. Enggak bang, udah nggak BPBD, sekarang dia udah di Damkar. Cuman dia ikut P3K lulus, diangkatnya di Damkar, belum pulang. Cuman saya mah, ya cuma saya mah mikirnya kayaknya ikut tim SAR mungkin. Sampai sekarang belum ada kabar gitu. Ya harusnya kalau tim sama mudah kabarnya. Sinyalnya kan masih dapat. Justru itu Pak masalahnya, di kampus saya itu PLN masih mati total. Sinyal juga, saya juga mau nelpon adik-adik saya belum bisa. Paling yang bikin saya lega itu kebetulan ada saudara ya, dia itu kerja di PT pengelolaan sawit ya, Sagu lah, pabrik PKS lah, pabrik kembang sawit itu. Dia bisa cari sinyal dari Starlink, nggak tahu dari mana.
buat nelpon Saya saya. mah dari mana saja. Tahu. Hutan-hutan itu kan satelit. Ngasih tahu udah bang, jangan terlalu khawatir udah mengungsi nenek udah mengungsi di tempat bibi mertua saya, adik abang udah ikut ke saya. Cuman itu begitu kita mau nelpon belum bisa, kebetulan dia maksain nyari lah, ngasih tahu jangan terlalu khawatir. Termasuk adik saya juga kan bentar nelpon nangis cari info ya, ketemu info cuma kan nggak sepalit kemarin. Alhamdulillah kemarin nelpon selalu udah aman kalau nggak ada hujan ya, catatan kalau nggak ada hujan. Soalnya posisi kampung saya itu di bawah pak, posisi kampung saya itu di bawah, tetangga kampung saya yang naik ke atas ke gunung itu udah terputus jalan itu putus sama, ya di Facebook itu saya lihat ada yang share terputus sama baju. Kalau misalnya ini pertahanan lah, kalau ini jebol ya otomatis kampung saya juga Terendam ya. ya, mudah-mudahan dijauhin lah ya. Alhamdulillah kemarin ada yang ini ya, yang bikin ramai itu yang di perantauan kayak saya kan, banyak yang di Jakarta juga, pada yang di daerah lain juga nanya gimana kampung ya. Mudah-mudahan lah kalau sekarang ini masih hujan masih pak. Yang parahnya tuh si Bolganya Pak, Padang. Jadi gini pak, si Bolga kalau dari utara ya, kita dari utara, Tapanuli bagian utara itu masih tanah gunung. Ya gunung. Gunungnya di atas memang. Ya Di kan? utara. Iya di utara. Saya kira. Masuk ke tengah, sebelum ke tengah itu ada Sibolga, Kota Madya Sibolga, pas di tengah-tengah Kabupaten Tapanuli Tengah. Kabupaten Tapanuli Tengah inilah yang kemudian bersambung ke Tapanuli Selatan, Batang Toru. Udah, ke Tapanuli Selatan itu nanti masuk nyambungnya ke Sumatera Barat. Oh, di bawah lagi baru Sumatera Barat ya. Di bawah lagi. Jadi Kalau Aceh mah di atas kan. jangan salah, Tapanuli Tengah, khususnya di Barus itu berbatasan sama Aceh Singkil. Aceh. Oh, Perbatasan itu, Deket Tapanuli ya? Tengah masuk di Aceh bawah Singkil. gunung itu ya. Iya, jadi apa ya? Ya kalau gini, gampangnya gini. Kalau di Sumatera itu ada dua jalur timur, jalur barat. Kalau kita naik kendaraan bus, tahu lah ya. Jalur timur itu masuknya ke bagian Sumatera bagian timur, Jambi masuk ke Medan. Kalau jalur barat itu dari Palembang masuk ke Pekanbaru, Padang. Itu dua jalur itu ketemu. Makanya kalau dari Medan ke kampung saya itu 1 malam. Kalau dari kampung saya ke Medan itu 1 malam. Kotanya ya 12 jam lah perjalanan. Dari kota Medannya mah enggak ini. Banjir. Banjir. Adik saya di sana sekarang banjir. Cuma kan kalau di sana itu Enggak. banjirnya memang banjir Biasa. luapan sungai, bukan bandang. Jadi Air ya. Kalau di daerah Pantura kan banjir rob, air laut naik kan. Kalau di Medan itu, Medan kota itu banjir luapan sungai Deli naik, hujan intens gede, Sungainya gede bang ya. meluap nggak tertahan. nggak terlalu banyak arus ya. Kalau yang gede dari Cimanuk itu kan ya. Iya. Yang di sini kan. iya lebih. Kalau yang di Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan itu memang bandang. Jadi kalau disebut banjir bandang itu kan material yang dari gunung itu Yo, ke geser semua Bandang kan selewatan harus. Iya. Ya, selesai. ke Bandang, makanya kan ke bawah. kalau di daerah Binjai itu, kalau pernah dengar kejadian banjir Bahorok tahun 90 berapa itu persis seperti itu. Sungai Bahorok tuh ya. Pernah dengar Pak, Iya, banjir Sungai Bahorok. Bahorok. Habis kan banjir bandang itu. Terus belum lama, baru 1 tahun 2 tahun ke belakang itu terjadi juga di daerah Kabanjahe. Kabanjahe itu posisi di atas Medan. Medan mau naik ke pegunungan itu Kabanjahe, Tanah Karo itu puncak bukit. Tanah Karo itu Sumatera Utara ya. Iya, itu posisinya puncak bukit. Tanah Karo itu pertanian yang sekarang kita suka makan jeruk Medan, bukan jeruk Medan, itu jeruk Brastagi. Yang puncak gunung itu suhunya dingin, Gunung Sibayang, Tanah Karo, Kopi Brastagi. juga ada kopi. Kopi masuk ke Kedirinya, Dairi, Kabupaten Dairi, kopi kesananya. Kopi semua kopi. Ya gede banget dari kopi itu ya. Hutannya. Kopi Ateng di sana Pak. Di sana kopi Ateng segini-gini udah banyak buahnya. Luas ya. Kecil ya. Di Ateng, iya, ketinggian itu paling tinggi ya, ketinggian Kalau saya 3 tahun juga udah buah. di pegunungan. Itu masuk ke daerah Kabupaten Dairi. Kabupaten Dairi. Kalau mau ke kampung saya itu lewat dulu Kabupaten Dolok Sanggul, masuk Kabupaten Tapanuli Tengah. Jadi nyambung sih, luas Pak. Makanya Tapi ininya batas biasanya jauh-jauh juga ya. Jauh-jauh. Ya, di hutan atau di apa gitu. jauh-jauh. Kayak di tempat saya aja ini ya. Saya sebelum kesini tuh masih tahun 2004 kan masih di sana. Kecamatan Sibabangun, tempat saya itu Kecamatan Sibabangun itu langsung berbatasan dengan Tapanuli Selatan. Itu sekarang udah dipecah jadi berapa desa, kecamatan, berapa kecamatan malah, bukan desa, kecamatan. Berarti di bawah banget, di lembah banget ya berarti.
kampungnya ya. Kamu saya mah jauh, Pak. Satu kecamatan itu jauh-jauh. Kalau di sini kan satu kecamatan paling Iya. ya seberapa. Nempel-nempel lah, ada lembah semua. Saya jauh-jauh. Daun-daun tuangnya. Tuangnya anu ya. Iya, istilahnya sawah atau hutan gitu ya, lewatin ya. Kalau sekarang Kecamatan itu, lain. yang lagi ngetren, termasuk kemarin saya dapat kabar dari adik saya, sawit Oh. bekas orang tua saya, bekas Itu kayak mah banyak yang di Bikin sawit. beberapa faktor kan itu, Pak. Kita nggak bisa pikir pemerataan hutan itu salah satunya itu ya pengalihan tanaman, katanya tanaman karet gede, tanaman penahan air, jadi tanaman dari sawit. sawit yang akar serabut. Cuman kan kalau kita bandingin, Sinar Pak, air. kalau kita bandingin itu kan lebih banyak ke ini mainnya. Kalau main perorangan cuma berapa hektar sih? Ya iya. Satu orang paling punya 1 hektar 2 hektar di jago. Iya. Sedangkan kalau PT itu model PT yang pengolahan kayu itu kan hampir merambah dalam hutan semua, termasuk pertambangan itu. Ya karyawannya 10.000. Kalau misalnya rata-rata misalnya dihitung satu orang misalnya bawa satu kayu sehari kan bisa 10.000 kayu satu hari. Misalnya itu pekerja kasar semua misalnya, pekerja panggul semua, kulit panggul semua. Kalau di ini saya lanjutnya, banyak saya nelpon adik saya. Kalau di sawah yang bekas orang tua saya almarhum itu udah nggak ditanami, udah nggak ditanami padi lagi, soalnya air udah nggak ada. Sekeliling sawah yang tadinya sawah waktu saya masih tahun awal 2000 masih di sana ya, masih sawah tahun 90 2000 masih sawah. Sekarang udah sawit semua. Subur lah ya. Udah sawit Sekarang semua. subur. Sekarang jadi sawit. Sawit semua. Yang nggak sawit itu cuma sawah yang di orang tua saya. Sekarang itu gamblung lah. Gamblungnya itu karena memang awalnya kan saya gini, kakak saya mau tanami sawit, cuman saya nggak izinin. Jangan main tanam aja, itu kan harta orang tua. Harus jelas kalau memang mau kamu tanami sawit, bayari dulu. Kita bagi adik-adik berapa orang. Sama kakak saya mau ditanam, kan saya larang, janganlah, itu makan harta warisan. Ya punten lah, kamu tanami nanti, besok kamu itu punya kamu, itu kan punya kita berapa orang adik-adik bersaudara. Kalau mau bayar itu lahan, baru kita bagi kepada ahli warisnya. Abang saya nggak terima itu. Ya tetangga-tetangga udah sawit semua sekarang. Menjanjikan sawit, Pak, 2 minggu sekali panen. Kan pasarnya lagi bagus, apalagi ada ekspor kan sekarang. Pokoknya ya gambarannya gitu ya, gambarannya. Kalau sebelum ini kan karet. Itu masa itu karet semua. Karet Udah penting ya, gede-gede ya karet mah ya. apa ya, Pak? Iya karet mah pohonnya penting agak tinggi-tinggi kan. Ya gimana karetnya? Kalau dia karet kawinan ya enggak juga. Ada yang menak juga. Kecuali kalau sekarang kan mainnya kan karet kawinan. Dulu ya. Sekarang udah hampir nggak ada karet. Jadi karet itu dialihkan jadi sawit. Kalau karet seminggu sekali panen. Cuman faktornya itu kan faktor cuaca. Kalau hujan nggak bisa deres. Kalau sawit mau hujan mau apa ya waktunya panen 2 minggu sekali panen. Jadi menjanjikan lah. Pertama-tama di tempat saya itu, kalau zaman saya belum ada PKS kan. Sekarang itu PKS sudah ada berapa? Pabrik kelapa sawit. Jadi petani-petani yang punya kebun sawit itu ada yang nampung pabrik. Supply-nya ya. Tengkulaknya banyak. Pabriknya di sana. Iya. Kalau dulu kan nggak ada, zaman saya itu nggak ada, Pak. Belum ada sawit. Kalau zaman saya itu sawit itu baru masih daerah Pekanbaru. Pekanbaru itu banyak sawit, atau di daerah Kabupaten Serdang Bedagai, Bukit Tinggi, Serdang Bedagai, Padang bukan Bukit Tinggi bukan. Tebing Tinggi di Sumatera Utara itu, men. Kalau pernah bawa sana itu sepanjangnya itu sawit semua. Yang punya Lonsung Sumatera. PT. Dulunya itu PTPN itu karet dulu, PTPN 1, PTPN 2, PTPN karet. Kaya, Pak. Kaya. Kalau kita ya kaya sebenarnya mah nggak ada alasan untuk masyarakat itu miskin, nggak ada. Kaya. Sekarang itu udah sawit semuanya. Cuman itu tadi kebanyakan kan perusahaan-perusahaan ini mendapat HGU, hak guna usaha untuk lahan hutan itu. Misalnya PTA sama pemerintah diberi hak guna lahan, pengelolaan lahan itu misalnya 2.000 hektar. 2.000 hektar itu berapa? Luas juga. Kali 10.000. 2.000 hektar berapa coba? Itu udah juta meter. Modalnya itu udah berapa ratus miliar lah. Makanya kalau di tempat saya itu ya Wilmar kan sekarang itu Wilmar paling kaya dari kayak Wilmar yang Sinar Mas, dia juga yang paling kaya soalnya pabrik sawit di mana-mana.
kebun sawitnya itu kan lahan negara yang kemudian dikuasakan untuk dikelola sama dia berapa puluh tahun ke depan. Padahal mah itu harusnya negara yang mulai. Ya itulah kapitalis, Pak. Karena rakyat itu paling justru banyak yang dirugikan rakyat. Yang tadinya kayak saya punya lahan dicaplok sama perusahaan, kita nggak bisa apa, melawan yang dihadapi aparat juga. Kita kan orang kecil nggak bisa apa-apa. Kalau yang udah masang pancangnya PT, kita bisa apa? PT itu bisa menggunakan alat kekuasaan. Banyak pada di masa itu. Udah dipancang mau bilang apa? Ribut ya dihadapi aparat. Itu udah jadi rahasia umum. Makanya kalau yang saya lihat di netizen perusahaan hutan, saya nggak pungkiri emang iya. Cuma di satu sisi memang ada positifnya juga, mereka beri lahan pencarian kehidupan kepada banyak orang. Cuman ya dampak negatifnya ini tadi terjadi yang musibah ini udah nggak pilih-pilih lagi, semua kena kan? Iya. Semua kena. Makanya ya itu tadi lah. Ya harusnya kesejahteraan dirasakan semua rakyat, tapi hanya oligarki yang menikmati ya. Kalau di tempat saya Negara cuma dapat pajak. Kalau di tempat saya itu punya lahan 10 hektar atau 5 hektar aja sawit, anaknya itu ya minimalnya itu sekolah bidan. Udah nggak pusing lah. Kayak saya waktu Jambi juga sama kan, Palembang udah pada sawit semua sekarang. kayak waktu saya ini ngantar ibu ke rumah sakit ke Mitra. Itu ada bapak-bapak salah minum ya di balong, minumnya apa? Ada air di botol katanya. Taunya minum air aki. Dia minum. Terus anaknya ya bapaknya ketahuan, wah air aki gitu. Terus anaknya gelisah kan ya, akhirnya dibawa ke rumah sakit ke apa Mitra. Mau diperiksa gitu. Bapaknya sih ya santai-santai aja gitu. Nggak perlu cerita panjang setelah diperiksa tuh. Mintanya mah dirawat, tapi si bapaknya nggak mau pulang. Nggak apa-apa kok. Minum air segelas doang katanya. Segelas air aki gitu. Katanya nanti kalau pulang saya ada apa-apa baru dia bawa ke sini. Mau pulang aja. Anaknya nggak mau, nunggu ibunya datang. Nah cerita kemudian ternyata anaknya 4 ya, dokter yang sekolah dokter 2. Saya bilang, wah lumayan Pak ya. Saudara saya aja, adik saya tuh satu orang 700 sampai 9 sampai lulus. Iya katanya. Berarti bapak ini paling sawahnya 10 hektar, wah ya kurang segitu mah katanya. Berapa bapak punya sawah? Ya 30-an lah. 30 bahu. Untuk anak 2 tuh sekolah dokter. Siap berapa bulannya? 2 bulan sekali 100 juta. Percaya sih Pak. Soalnya zaman saya tamatan 2004 2005 ya saya tamat SMA itu. Zaman saya itu cerita guru saya itu ya kalau mau FKUI misalnya nih FKUI pada zaman itu ya 150-200 habis. Zaman itu ya Pak. Zaman dulu. Tahun 90-an. Tahun 2000-an, 2004 2000 saya gitu ya habis segitu. Misalnya lulus SP dulu UPTN ya. Zaman UPTN ya meskipun lulus misalnya anaknya pintar, ya orang tuanya harus siap. Itu dulu loh. Itu tahun 2005 20 tahun yang belakang itu segitu. Kalau sekarang seperti yang diceritain ya masuk akal. 10 hektar mah kurang katanya. 1-2 orang. Jadi bapak punya berapa? 30 katanya. Kalau di Sukrama Haji Kadim lah. Haji Kadim. Itu mah di Sukaenok. Orang kan lah iya. Minum air aki gitu. Sukaenok suka rasa. Sukaenok sana. Si Sukaenok suka rasa. Sukaenok. Iya. Iya sana ya. Iya. Di Karanganyar. Belok Pusaka. Iya, Pusaka. Belok. Maksudnya Pusaka. Pak Haji. Iya Haji. Iya Pak Haji Ahmad Sukaenok. Oh iya. Sukaenok itu nama desa. Ya makanya saya ada teman namanya Jamroni, Haji Jamroni. Wah itu orang kaya katanya, di sawah terus katanya. Ya berarti dia tuh umumnya santer kenceng, pede banget orang izin. Ternyata dia orang punya gitu. Jadi kadang dari nada suara juga. Suaranya itu kenceng banget sama orang-orang di situ tuh, sama bidan sama perawat sama apa. Karena misalnya middle dagangannya
Untuk bensin ini Pak ya, nyake. Apa tuh Pak? Kalau jualan misal jualan bawang, Ah. sana, Di karena bensin aja. Cibol gak? Keliling kampung. Susah. Ke kampung lain tuh. Ya Jauh lagi. pernah jualan dia. Kalau di kampung saya, Jualan saya jualan ke pasar-pasar Pak. pasar. Pasar lalu ya. Kalau di sana kan pasar hari Iya. Senin pasar di Anu. Iya. Cuma setiap hari Rabu di kampung saya nggak pernah masuk. Posisi saya itu kan di Sibolga. Karena kan saya mulai SMA saya di Sibolga. Begitu keluar SMA juga saya masih di Sibolga. Domisili menetap di Sibolga. Saya taman SMA juga di Sibolga. Ngekos, ya dagang ke pasar-pasar kampung-kampung. Cuma setiap masuk ke hari Rabu ke kampung saya nggak pede. Malu ketemu sama teman. Saya nggak masuk. Kalau kampung lain saya masuk. Termasuk Pinang Sore saya masuk. Padahal Pinang Sore ke kampung saya itu kurang lebih 20 menit lah. Bandara itu saya masuk. Sama jualannya kayak gitu. Enggak. Harganya Dulu mah- berarti lebih mahal di sana ya. Ya apa ya relatif sih sebenarnya Pak. Relatif. Kalau Tergantung dari Bukan bawang jualannya Pak. dulu bukan bawang. Sabuk. Dulu kalau saya itu ya kalau malam bongkar nanas, buah nanas dari Tarutung, dari Tapanuli Utara masuk nanas itu jam 12 malam. Jam 12 malam kita langsung ke bongkaran ke terminal. Kita beli berapa keranjang nanas. Biasanya kita Nanas. jual ke pasar-pasar. Pernah juga saya jualan aksesoris, pernah jualan ikan asin juga saya pernah sama bumbu-bumbu. Ikan asin, bumbu-bumbu Aksesoris siapa? ya kayak ikat pinggang, kayak jepit-jepitan rambut itu. Masuk kampung-kampung saya itu di sana itu. Cuma asal ke kampung saya nggak pernah masuk. Malu ketemu. Jalan kaki ya naik motor. Enggak lah, naik angkot. Angkot. Angkot terus jalan kaki. Angkot kan gitu kan banyak rombongan ya Pak. Mana ke Anu masuk. Kita ikut. Ya kalau namanya jalan Masuk ke kampung-kampung apa di pasar? Di kampung. Pasar. Kampungnya pasar di kampung gitu. Kalau di kotanya, ya kalau di kota ini cerita sedikit lah. Kalau di kotanya itu, kalau zaman saya itu masih ada bioskop Pak. Kalau di kota Sibolga itu ada bioskop satu, namanya bioskop Tagor. Sekarang udah nggak ada. Mungkin udah nggak musim lah. Kalau zaman tahun 90-an, awal 2000 Iya, ada bioskop. banyak bioskop. Kalau malam itu saya itu jualannya di depan bioskop. Ada kan di depan bioskop itu dulu belum ada minimarket Cina. Ya kita izin aja sama Cici minta sedikit jualan aksesoris. Kalau malam sampai jam 9 jam 10 malam. Kalau siang saya masuk ke pasar-pasar SMA itu. udah keluar SMA. Kalau SMA saya Sudah terus mandiri, ikut kalau saya SMA itu ikut di bengkel, pernah di bengkel mobil, pernah ikut di toko bagian fotografer. Dulu belum ada syuting. Awal-awal syuting itu tahun 2000 2001 di situ pernah syuting. Lama saya itu dapat sampai 3 tahun. Begitu keluar SMA kan saya ngekos di Sibolga. Itu kalau pagi saya jualan ke pasar-pasar, kalau malam saya jualan di depan bioskop, jualan aksesoris segala macam itu. Keliling Enggak lanjut. Sukramaya, Cempleng ya. ya mungkin inilah apa? Ya kalau jualan malam itu di kota itu ya biasa kan, ya kadang ada yang ya keras lah kalau di kota itu. Ada yang mabok, mau belanja nggak ada duit, kadang bahkan saya ribut sama tukang ini pernah tukang pajak ya resmi pajak dari Retribusi pasar. retribusi pasar. Aduh, kalau diceritain mah ya bulat kan pasarnya. Di situ 2 kali. Apa malam? Bukan, dia resmi. Harus bayar gitu. Resmi, harus bayar, cuma lagi sepi bos, ya, belum ada lagi apalagi. Pokoknya mah dia Nagih aja ya. rada maksa, terus sikapnya kurang enak ya. Kalau saya sih gampangannya gini ya. Ya udah hayo duel one gitu. Waktu saya SMP juga begitu kan, ada yang ini cerita aja ya. Cerita aja. Ada yang sosok hebat gitu, sosok hebat ya. Suka nyepelein lah gitu. Ya kalau zaman saya kebetulan waktu itu masih Dibully gitu. sering belum guli namanya Pak. Jadi apa ya? Ya kayak yang Ngelecehin gitu. Ya. ngelecehin gitu ya kan, ngelecehin. Anak desa Kalau gitu. Ya. zaman saya itu tahun 90-an itu. Anak kampung gitu ya. Kalau anak ada desa. nyali main, balik sekolah. Begitu keluar sekolah cari di pelataran agak jauh sekolah. Duel, yang nonton teman-teman. Duel. Dan satu. Kalau memang laki-laki duel gitu. Jangan kagok kalau cowok mah ya kalau mau memang nggak seret gitu ya duel. Tapi habis kejadian itu Pak, alhamdulillah itu jadi tadinya suka ngelecehkan jadi teman, bahkan terakhir di WA juga kan dia nanya kabar teman gitu. Jadi kita kan Jadi masalah baik ya. segitu kan ya dia mau unjuk eksistensi ya sok banget Iya. gitu.
ketahuan sama orang tua saya juga dimarahin saya. Ya gimana? Saya emang nggak mulai duluan. Cuma kalau di ini ya hayu gitu. Berarti otomatis masyarakat situ setuju ya pembalakan hutan itu apa gitu? Ya, sih Ya, kita memberi nggak bisa. kehidupan ya Perut sih. sekerja. Antum misal maaf, saya keluarga saya itu misalnya ada 5 orang. Abang saya kerjanya ikut di panglong kayu. Paman saya nyupir truk. Paksaan lah ya. Enak duitnya. Terus terang duitnya enak. Enaknya gede kan. Tiap Ini. hari lagi enaknya Jadi ada kerjaan. sebetulnya lahan mencari rezeki banyak, cuma lebih besar itu ya gitu. Karena satu kan gini, kalau masalah pencarian itu kan tergantung alam ya. Kalau di daerah Sukra pasti kan lebih ke daerah eretan lah. Dari eretan pasti lebih banyak mengajukan ke perikanan kan, nelayan, ya kan. Kalau masuk ke daerah pegunungan pasti mengadakan pertanian. Kayak termasuk di Subang tempat saya tinggal itu, istri ngadain dari sawah, dari kebun. Kalau saya di kampung saya itu karena memang di sana sawah ada, kebun ada, dan terus di sana hutannya masih asri. Banyak pemain di sana gitu. Pemain ya yang punya PT orang-orang luar Tapi gitu. dalam hal sekolah di sana itu ada kan pengajaran bahwa kalau pembalakan hutan itu akibatnya kayak gini. Ya kalau masalah Ada, kan? pelajaran itu di Ada ya? fakultas hukum juga banyak, nggak Oh, boleh iya, ada, soal- berarti ada. Ya ada, cuma kan gini Kang, itu kan secara teori. Ya di fakultas hukum juga nggak boleh. Fakultas hukum termasuk hukum pidana, hukum perdata. Poinnya kan harus jelas A, B, Berarti C. masyarakat itu sebenarnya udah paham. Cuma gimana ya, orang namanya juga hidup di situ. Adapun kemudian nanti konsekuensi seperti terjadi sekarang ya nggak diinginin terjadi ya. Ya ini memang ada sebab akibat. Jadi kalau gitu dengan adanya kayak gini masyarakat itu sebetulnya akibat dia sendiri atau akibat oligarki itu? Jadi gini kan. Jadi gini. Ya, misalnya dia harus ngerti coba apa dapatnya. Oligarki, Iya. oligarki itu masuk kan dia butuh tenaga, butuh orang kerja. Nggak mungkin dong oligarki masuk dia Sendiri, tebang sendiri, dia hutan sendiri nggak dong. Dia dengan kekuatan uangnya mendirikan perusahaan, mendapatkan izin berupa badan hukum PT segala macam, dan dia punya pasti punya link dengan pejabat-pejabat setempat. Ya otomatis kan siapa yang butuh kerja ya, siapa yang nggak butuh kerja? Masyarakat setempat ya. Oh, mana istri. Cuman Harus. memang kalau misalnya tadi balik lagi ya ke fokus tadi. Kalau mau diperbaiki ya diperbaiki aja gitu. Artinya apa? Perusahaan-perusahaan yang melakukan illegal logging, pembalakan hutan secara ilegal itu ya secara administrasi kan ada sanksinya. Kalaupun harus jatuh ke pidana ya seperti apa. Terus kalau misalnya pembalakan itu sudah terjadi sekian puluh tahun seperti yang saya ceritakan tadi ya, jalan keluarnya seperti apa solusinya? Berarti solusinya penanaman hutan kembali kan, rehabilitasi. Apakah itu sudah dilakukan atau belum? Gitu. Saya rasa belum gitu. Makanya sampai terjadi seperti sekarang ini. Cuman kalau di hutan itu pada umumnya, pada umumnya kayu yang besar itu satu, itu sekelilingnya juga kayu yang akan besar lagi. Ini dipotong yang misalnya diameter 1 Ada meter, lagi. 2 meter. Di 5 tahun lagi juga anak-anaknya banyak gitu. Bahkan itu banyak numbuh. tumbuh lagi sebenarnya. Banyak tumbuh Dari, lagi. dari Begitu dipotong, akarnya ya. Ya tergantung nanti cepet mana cepet Iya. robohinnya apa cepet. Cuman itu aja, itu aja masalahnya gitu. Kalau misalnya ditebang, itu pohon itu nggak mati. Ada yang sifatnya pohon itu kan dia dari tunas lagi. Tumbuh lagi itu. Tapi Nah, kalau kemarin waktu di Leles mah ada satu pohon yang udah satu itu aja, nggak ada yang lain. leles. Oh, kemarin. Pohon leles tuh, Iya, pohon iya, leles. iya, iya. Cuma satu kan. Iya. Ya, pohon lainnya udah lama. Gitu. Ya, artinya memang lama kalau membutuhkan waktunya. Iya. Ya nanam juga lama ya berarti. Dan Cuma perspektif di- Islam kan hutan itu kan milik bersama ya, kepemilikan umum lah, kepemilikan umum. Kalau kepemilikan umum itu seharusnya ininya pengelolaannya itu ya digunakan oleh masyarakat umum ya seperlunya harusnya. Kalau misalnya sampai dalam besar-besar seperti itu harusnya yang mengelolanya bukan swasta, Iya. yang mengelolanya negara dan yang faktor-faktor tadinya yang perusahaan alamnya yang dipertimbangkan.
perlu dipertimbangkan. Ya makanya kata saya tadi juga, ya solusinya tetap seperti itu. Kalau misalnya ternyata perusahaan tersebut melakukan pelanggaran dari sisi kewenangannya, harusnya tidak dilakukan, tidak harus ditebang ya. Secara kalau misalnya dia secara administrasi harus dikenakan hukum, silakan. Bahkan harus pidana pun silakan. Cuma kan untuk demikian dalam sistem seperti ini kan kayaknya nggak mungkin. Iya, Nah, ya. gitu. Dan kan kita memberikan satu perspektif yang orang-orang umum tidak Pernah banyak melihat. mengetahui. Artinya kalau selama pengaturannya modelnya seperti ini, ya akan terjadi banyak kerusakan seperti itu. Kerusakannya itu ya bukan, sudut pandangnya bukan dari sisi apa kerusakan individual, sudut pandangnya dari sisi sistemnya, dari sisi aturannya ya memang aturan seperti itu, aturannya memang mengatur seperti itu, membolehkan hak guna usaha atau hak guna lahan ya, hak guna lahan atau hak guna usaha itu untuk kepemilikan umum. Nah, kepemilikan umum kan dalam Islam kan harusnya dikelola dengan baik gitu. Kalau misalnya tidak bisa dikelola oleh masyarakat secara langsung ya, dan hanya bisa dikelola negara, ya negara mengelola untuk nanti hasilnya untuk masyarakat juga. Jangan sampai kayak fakta di Indramayu kan, ada balongan kan, itu sumber minyak gitu ya, balongan tuh. Ya kalau nggak sumber minyak, pokoknya ada pengelolaan minyak, tapi masyarakat sekitarnya tidak sejahtera gitu ya. Padahal lu sudah dikelola negara juga. Pertamina kan pengelolanya negara gitu. Tapi Rugi juga. masyarakat sekitarnya tidak sejahtera. Udah dikeluarkan Pertamina masih juga rugi. Utang ya. Kalau dengar ininya, videonya Ustadz Ismail kan enakan juga itu. Jadi kalau di Arab itu nggak ada utang katanya, tapi hasilnya dari minyak kan. Dan kalau diteruskan itu hasil minyaknya itu dipegang oleh ya keluarga Saud lah gitu kan, yang berjumlah ribuan orang itu sekarang ya. Nah nanti uangnya itu disimpan ke rekening luar negeri, ya sama aja kan berarti kan, rekening luar negeri, dan ada sebagian yang diinvestasikan. Ya berarti kan tetap saja udah mah double itu ngelola kepemilikan umum untuk keperluan pribadi atau keluarganya, kemudian disimpan di bank asing yang ada ribanya kan, kemudian diinvestasikan ya. Ini juga apa namanya, batil juga kan investasi kan. Mungkin berapa triliun ya ke Trump investasinya? Ya makanya si apa namanya, Uni Emirat Arab juga kan bisa membeli emas dari Sudan itu, emas dari Sudan Selatan ya, yang dikuasai oleh RFC itu kan ditukarnya dengan senjata. Jadi si Sudannya ngasih emas, kemudian dia ngasih senjata, tukeran dengan senjata. Atau misalnya lah senjata mah dari, nggak tahu dari Rusia atau dari Amerika kan ya, ya kan senjata kan siapa pabriknya, PT-nya ya dari ketahuan kan, hanya beberapa perusahaan saja kan pabrik senjata itu. Ya dia ngirimnya mungkin uang gitu kan, dolar misalnya si Uni Emirat Arabnya, kemudian dari dolarnya itu diselundupkanlah senjata kan. Jadi harusnya RFC itu yang kayak lamun kalau dulu di sini mah ya Papua apa sih artinya, GAM ya, GAM Aceh, OPM. apa OPM ya. Nah RFC itu OPM di Sudan kan, yang resminya kan SAF kan, resmi tentara Sudannya SAF. Nah SAF itu bisa sampai kalah dengan RFC itu gara-gara suplai senjatanya dari mana, dari menjual emas yang dikuasai oleh RFC. Emas yang dikuasai itu dijual ke Uni Emirat Arab, kemudian dia dapatnya senjata gitulah. Uni Emirat Arab berarti kan ini juga kaya juga, berarti kan bisa menerima emas itu kan, bisa menerima emas, berarti kaya juga Uni Emirat Arab. Makanya ada yang sampai menghubungkan ya, emas Arab gitu kan, bagus-bagus itu padahal asalnya dari darah orang-orang Islam di Sudan.
Balik lagi tadi Padahal di bukan Arab. Semoga juga ada emas. Iya, iya tadi ya. Oh, banyak Pak. Nyumon Minasara ya. Ada ini ya, mungkin di situ ada Kalau Indonesia mah harusnya lebih banyak hasilnya. itu. Karena kalau di Arab kan cuma minyak aja kan, Iya. minyak bumi. Makanya kan nggak salah kalau ada ungkapan itu. Sebenarnya kalau Indonesia yang segini gedenya, segini luasnya, dengan segala potensinya dikelola, harusnya kita yang paling kaya. Itu masuk Iya. akal. Dari hutan saja, belum dari lautnya, belum dari perut buminya, ya, belum dari pertaniannya. Cuma kan memang ada salah kelola dan salah sistem lah gitu. Ya itu harus kita. Uraniumnya. Makanya kalau ada istilah itu kalau di tempat saya itu ya, Epengdo mengatur pertujuan istilah itu ya. Dari dulu itu. Duit yang ngatur negara ini itu betul. Siapa yang punya duit ya dialah yang mengelola, mengatur. Ya kalau diperhatikan istilah Arabnya ini bagus banget itu. Kapitalis kan, kapitalis kan roksi malia gitu kan, kepalanya duit Harta. gitu. Kepalanya duit. Jadi isi kepalanya duit baik. Istilah Arabnya tuh, istilah Arab dan kapitalisme itu ya seperti itu. Ya yang ngatur ya duit. Orang pengen buka lahan, pengen menguasai lahan ya yang penting ada duit. Jadi dilema sebenarnya. Dilemanya itu satu wilayah, satu negeri lah, gitu negeri punya segala kekayaan, sumber kekayaan, contoh seperti dalam perut buminya, dari atas buminya, bahkan di dalam lautnya. Bumi, iya. Dilemanya itu ya jadi rebutan. Rebutan siapa ya? Tadi itu banyak kepentingan orang-orang berduit. Bahkan ya kita mah nggak bisa pungkiri lah. Kayak Sukanto Tanoto itu yang punya TPL itu kan orang oligarki, masuk orang kaya nomor berapa itu kan? Yang punya TPL itu masih TPL doang. Itu orang kayanya itu kan. Nanti ada yang calonnya orang kaya itu ada juga. nggak mungkin seorang sipulan yang punya dengan duitnya masuk ke satu wilayah tanpa ada restu dari penguasa-penguasa setempat. Ya. Makanya terus terang nih, ini nggak kalau benang itu nggak mungkin satu dari atas ke bawah, pasti Iya. Pasti. nggak mungkin lah. Kerja sendiri nggak mungkin. Nggak mungkin. Untuk meredam masyarakat itu ya siapa ya dibutuhin pribumi kan. Iya, RT RW. Untuk meredamnya itu. Udah camat Calonnya orang kaya. jadi calonnya. Karena memang Ya, mudah-mudahan sadar lah dengan adanya sekarang ini. Ya nggak sadar kalau ada kesempatan ya diembat lagi. Karena memang Regulasinya. regulasi seperti itu. terus kan karakter Pengaturan. kapitalis itu seperti itu. Kalau karakter kapitalis itu kan nyawa itu kan mohon maaf ya lebih rendah daripada materi kan begitu ya. Yang anggapnya tumbal. Bahkan kalau harus mengorbankan sekian ribu nyawa demi dunia, demi gunung masih harus didapat. Itu loh karakter kapitalis. Wadah ya. Itu kayaknya kalau besar-besar itu bisa ratusan orang itu yang meninggal. Apanya Pak? Ya itu banjir itu. Kan yang hilang juga banyak, belum ketahui. Yang hilang kan tadi kan puluhan gitu. Saya lihat terakhir itu. Tapi saya yakin ratusan itu nanti. Tadi juga di Facebook saudara saya, Ada yang ketemu banyak. saudara saya juga masih tahu Dira udah meninggal, ketemu pas longsor, yang selamat cuma suaminya. Saya tanya sama saudara, itu siapa gitu? Anaknya si Anu, masih saudara. Ya artinya yang ketahuan aja, yang ketemulah jenazahnya. Yang udah sampai kemana-mana kan, udah sampai ke laut kan? Oh larinya ke laut itu berarti. Ya pasti. Laut. Kalau yang namanya kali itu pasti ke laut. Satu rumus itu. Iya, maksudnya apa? Pasti ke laut. Pasti ke laut. Ya, maksudnya mah gini, kan jauh dari gunung Nyangkut di sampai ke laut tuh. Kan bisa jadi ada sungai kecil juga kan. Yang kemarin dengar nggak yang di Ciater ada tim di Ciater hanyut di Ciater ketemu dengan di Ciasem. Coba di Ciasem belum lama pas baca berita kejadian di Ciater ketemunya di Ciasem udah di Muara. Secara logika Ya harus ambrol ya. secara logika kalau kita ngikutin logika dari sini ke Ciater itu harus lewati Subang Kota. Itu kan logika kita manusia. Kalau air kan memang dia airnya kemana ketemunya? Ciasem kan ini Muara dari Ciater masuk iya kalau Ciasem Ya, tapi kan ada sungai, misal sungai di Patrol itu kan ada orang hanyut di Anjatan, ketemunya ya di Patrol, belum jauh.
nggak sampai ke laut, ditutupan itu. tutupan. Betul, ditutupan. Makanya kan kayak saya juga, teman saya itu di postingannya juga, mudah-mudahan ibu saya segera ketemu. Bibi saya sendiri sempat anak-anaknya nangis-nangis Pak, nggak ada kabar kan. Paginya lagi jualan bibi saya itu, adik almarhum ibu saya, kok belum pulang. Ibu itu ramai kejadian itu, belum pulang, cari-cari sampai jam 3 pagi ketemu di penampungan, cuma nggak bisa pulang soalnya terputus jembatan. Akhirnya dibawa ke rumah saudara. Alhamdulillah. Saya bisa membayangkan itu bencana kayak gitu. Masalahnya dulu waktu itu kan lebih parah air ya, waktu Jogja gempa kan. Nah, Saya di sana di Jogja itu rumah itu kayak di ini, kayak di apa, di yer lah, di rog rumah tuh. Nah itu. Bukan kena air, kena gempa. Kena gitu. Terus pada turun kan, mati lampu. Itu yang bikin mati lampu. Itu Panik, bukan mati lampunya yang bikin ini. Mati lampu total, komunikasinya yang apanya Pak, ribuan ya? kau nggak tahu, saya lupa. Komunikasi putus itu yang bikin panik banyak orang. Ya ini juga kan, sampai sekarang saya menelpon nggak bisa. Komunikasi putus, nanti kebutuhan apa kan pada waktu itu kan listrik kan. Nah nanti kalau udah jalan listriknya, buru-buru pada ngecas kan, ngecas HP gitu. Baterai kan kalau nggak Tadi juga, tadi habis Isya kan, habis maghrib saya scroll Facebook. Satu kampung saya kan wartawan. Beliau pun kalau di wartawan senior lah, posting berita yang dikeluarin Pos Metro. Saya tanya, Sibabangun aman? Ya udah relatif aman Sibabangun. Cuman yang lain daerah yang terdampak sangat parah itu yang terlewati itu ya. Yang terdampak sangat parah itu dilanda ya kelaparan, ya kedinginan. Iya otomatis. pasti itu. Ya mana dong rumahnya, ya cuman bawa badan doang. Nggak ada Makanan. Iya, Pas musimnya lagi musim hujan. nggak ada makanan, kedinginan, ya udah. Musim hujan. Kalau di waktu gempa kan nggak musim hujan, masih terang Jakarta. Jadi masih mending lah. Walaupun pernah ada, nah isu sedikit aja, nggak ada komunikasi tuh, isu sedikit saja. Ini udah nyampe tsunami udah nyampe Patanggulan kan, itu kan Aceh dulu kan ya, 2000. Iya, saya masih di ya? kampung. Aceh ya. Saya ingat banget itu. Nah Aceh. Yang Kemudian 2004 baru itu. 2006-nya Jogja, 2006 kalau nggak salah ya. 2006-nya itu Jogja. Nias dulu. Iya, Nias kan nggak terlalu rame Jogja gitu. Nah, kemudian baru Jogja itu ada orang-orang lah yang tidak bertanggung jawab itu mengisukan tsunami-nya itu sudah sampai Patanggulan tuh jaraknya dari tempat saya tinggal itu cuman 3 kilo kali. 3 kilo. Jadi ikut lari kan. Ikut lari. Padahal kan ternyata sampai situ itu berarti sudah jauh banget ininya tuh, isu tsunami-nya tuh. Dari Bantul ke Patanggulan masih Bantul, tapi Patanggulan itu sudah kota Jogja maksudnya. Kalau yang terdampak sangat parah itu Bantul. Nah dari Bantul itu ya jauh, 20 kiloan dari kota Jogja. Ya udah ke Bantul ya tuh, ke Bantul kotanya tuh, dari kota Jogja tuh 20 kiloan. Nah yang ternyata yang dikerjain itu di sana. Jadi diisukan tsunami dari sana, dari Bantul. Nah nanti ada truk yang masuk ke Bantul, ngambilin barang-barang yang ada di situ. Usaha anak sapi, misalnya anak lemari TV, motor diangkut tidak apa. Jadi ketika ada isu seperti itu langsung mengisukan ada tsunami. Terus pada pulangnya lagi, ya itu ada yang bawa ban, ada yang bawa apa, itu kan nggak ada air, nggak ada apa itu, nggak ada air, cuman isu ada air aja, terus ininya selesainya gara-gara ya ada polisi komunikasi lagi kan, penting banget komunikasi itu ternyata. Pakai megapon disampaikan isu tsunami bohong belaka, pada pulang gitu. Kota Jogja itu rame, pada larinya ke gunung, larinya ke arah Kaliurang kan. Itu saya tuh ya ada bayangan lah kalau yang Berapa sih Jogja itu?
2000 berapa? 2006 ya. Kalau Aceh sih 2004 ya. 2004 aja. Kalau Aceh saya ingat banget Pak tsunami Aceh itu. Saya nggak tidur satu malam itu. Pas malam minggu, ingat banget. Malam minggu teman saya ulang tahun. Kita itu biasa kalau di sana itu bakar ikan. Habis bakar ikan jam 1 jam 2 udah selesai bakar ikan, makan biasa kumpul gini. Tidur sebentar. Jam 5 pagi lari pagi ke pelabuhan. Kalau di Sibolga itu ada namanya Pelabuhan Lama. Kalau di scroll di Facebook itu di Google Pelabuhan Lama Sibolga itu nampak nanti hotel wisata indah itu tempat pelabuhan. Nongkrong. Pelabuhan Lama. Di sana olahraga apa kita? Malam nggak tidur kan? Lari pagi ke ini ke apa? Tempat pelabuhan. Pas gini Allah kita lari itu mau jatuh pas di tempat sandaran kapal itu. Itu mau jatuh Allah Akbar di sana itu pinggiran patung Allah Akbar besar itu. Gempa itu kan pagi itu kalau masih pagi jam 1 jam 7 lah. Cuma kita nggak ngeh itu tsunami. Gempa. Di sana udah Allah baru kita yang namanya umur anak-anak baru keluar SMA ya. Udah keluar SMA saya. Udahlah. Main lagi. Langsung main ke Pandan. Tapanuli Tengah yang sekarang kemarin dilihatin yang dihabisin air itu, daerah Pandan itu. Main ke sana kita itu sama teman-teman. Pas lagi makan bakso di warung bakso itu. Jam berapa ya sore? Tiba-tiba nelpon. Saudara ibunya teman saya pulang ke Sibolga Pandan itu kurang lebih jaraknya 20 km lah. Kalau Sibolga kan Kota Madia, kalau Pandan itu Kabupaten Tapanuli Tengah, ibu kotanya gitu. Langsung kita pulang, suruh pulang, rumah udah terendam. Bener aja balik ke Sibolga itu rumah teman saya itu udah terendam. Baru lihat berita ternyata ada tsunami. Nggak tahu kita tsunami itu. Terendamnya gara-gara apa itu? Air laut pasang. Tsunami itu. Sibolga tuh pernah pinggir pantai juga. Iya, Sibolga paling pantai itu lu gimana sih? Sibolga itu secara demokrasi adalah daratan yang menjorok ke lautan, makanya Teluk Sibolga, Semenanjung. Iya, Teluk. Iya laut. Cuman Sibolga itu alhamdulillah itu dihalangi beberapa pulau-pulau kecil di depannya, termasuk Pulau Mursalah, Pulau Sendok, Pulau Poncan. Jadi begitu terjadi tsunami itu langsung hantam gede. Kesananya itu ya Nias, samudra. Jadi banyak yang meninggal sih berapa orang ya. Banyak lah yang meninggal juga. Cuman nggak separah di Aceh kan puluhan ribu. Pas lihat videonya kita kaget. Kita tadi yang kejadian gempa itu masih di lari pagi masih di kota Sibolga itu di Pelabuhan Lama. Ya kalau masih di situ. Terus kita kan udah selesai lari pagi kan nggak ngeh kalau tsunami. Nggak tahu itu ada tsunami itu nggak tahu. Udah langsung naik angkot, pergi lagi main jalan-jalan ya, bocah-bocah lagi ininya lah. Udah malamnya tidur cuma berapa jam lari pagi. Pas di sana lagi makan bakso dipanggil kayak suruh pulang. Rumah udah terendam, kaget terendam ya. Ternyata di TV tsunami. Tuh yang di Aceh saya ingat banget nggak hilang. 24 25. Saya pokoknya 20 antara itulah antara 24 25 26 antara Natal itu. Ingat banget itu saya itu sampai sekarang. Di Aceh itu kalau yang di Nias itu jadinya malam di Nias itu jam 11 malam atau 9 10 malam. Ingat saya juga itu. Ke Jogja juga jam 6-an pagi. Waktu liputan 6 kan. Saya mah udah selesai apa nonton TV liputan 6. Jadi teman-teman masih ada yang tidur habis subuh tidur lagi. Gempa itu. Jadi sing nembetang itu rumah langsung mayu lah. Kita sing deleng berita mah ongko bae. Orang sadar bang. Orang sadar pada sing nembetang langsung bersat maju orang mengsor kan lantai 2 ya. Mengsor. Jadi di tangga kok goyang iya. Turun tangga kok angel banget. Bunuh tangga kok. Makanya kemarin itu yang di Afghanistan berapa ribu yang meninggal kan gempa itu. Karena memang di sana itu konstruksi dari rumah-rumah itu terbuat dari batu-batu yang disusun saja kan ya. Tanah liat itu ya. Tanah liat, batu-batu yang susul. Jadi begitu gempa itu ya otomatis langsung gerak kabeh, ambruk. Nggak ada pondasinya ya. Jadi itulah makanya kadang pas lihat kemarin juga tuh ya Allah kasihan ya umat Islam terpuruk banget. Di mana-mana terpuruk umat Islam. Ya. Harusnya itu harusnya masyarakat umum tuh paham gitu kan bahwa memang untuk banjir yang ini kan kelihatan sekali itu kan tadi batang-batang kalau misalnya masih belum bisa melihat masyarakat itu terkait dengan kerusakan yang dilakukan oleh para kapitalis itu kan itu kan fakta ya di depan mata kita di TikTok itu kayu gelondongan
gede itu rapih juga. Bukan turun dari langit. Itu dari mana? Iya. Kalau bukan dari ada yang mengusahakan ya. Ya kan di Kava itu pernah dibahas itu, terkait dengan banjir Kalimantan waktu itu. Di banjir Kalimantan itu ini apa namanya, solusinya bagus sekali itu gitu. Ya dari mulai akar masalahnya kan tadi apa namanya, pohon yang puluhan tahun itu nggak pernah kita nanam gitu, tiba-tiba dipotong itu ya Dengan satu pasti. kertas, Pak. Iya, Dengan surat izin dari pemerintah Iya. masuk ke hutan babat. Iya. Siapa Iya. yang mau melawan? Masyarakat melawan berhadapan dengan hukum kan gitu. Di iya. surat. Saya tuh inget dosen UPI ya, dosen UPI itu. Jadi kalau dia tuh, saya mah nggak bisnis gitu ya, saya mah ininya usahanya beli tanah-tanah saja, beli tanah tapi tanah di daerah Majalengka. Tanah di daerah Majalengka kan sudah ada sudah ada pohon-pohonnya. Pak, itu bukannya milik pemerintah, bukan, ini milik pribadi katanya. Jadi memang ada ya lamunan mah sekarang ya di sini mah ya karang banyak karena cuman udah banyak pohonnya. Nah, pohon liar. belinya ya kayak gitu. Belinya itu kan paling ya 10 atau 15 tahun itu tuh tumbuh pohonnya tuh. Nah, beli itu, nah nanti ketika sudah terbeli pohonnya dibabat. Pohonnya dibabat dijual. Nah, nanti uang yang tadi kita beli itu bisa balik modal. Itu sama seperti itu. Itu di Cikamurang kan parat-parat sampai Ya jika burung wis rontok habis jadi kayu putih nih kita akan bisa perhutani ya. Dulu mah Perhutani itu kayu mah. putih itu ya. Kalau Majalengka mah banyak milik pribadi, tapi pohonnya udah gede-gede. Saya tuh beli yang kayak gitu katanya dosen itu. Ya itu kan yang maksudnya mah Jawa lah ya, Jawa. Majalengka kan sudah ada banyak orang kan, apalagi di sana di Sumatera. Sumatera berarti umurnya lebih banyak lah, lebih lama lagi. Ya siapa dia jual ya pasti banyak yang beli, karena usianya ya nggak ada yang lain lah, nggak ada yang lain. Ya kan teman-teman saya juga perusahaan menggaji mereka itu untuk nyupet kayu bukan di Sumatera saja, di pulau-pulau lain termasuk Pulau Nias, Pulau Telo yang di Aceh. Mereka diutus sana ke pulau cari kayu-kayu gede khusus musuh. Kalau udah dapat gede ukurannya segini ditandai pakai cat pakai apa. Nanti dieksekusinya kapan gitu. Nah, itu Dia kan, sering bagi-bagi postingannya kalau di Facebook tuh, waduh kayu kadang 2 orang 3 orang ratus. iya. Itu umurnya bahkan hampir Itu ada yang ratusan tahun. Ratusan tahun itu. Bisa Ya kemana pasti aja? laku. Apa ya, Pak? Surveinya bisa kemana aja? Ya selama ada izin perusahaan itu mau ke Pulau Nias. Tadi kan berapa ribu hektar? 2000 hektar. Nah itu kan berapa kalau yang gede kayak gitu sampai 3 orang atau 5 orang tahun enggak ini diameternya itu kan nahan airnya banyak banget itu. Berapa kubik kan? Iya tanah itu kan. Saya pernah ini keramuan lah. ada sahabat di Subang ngebagiin ilustrasi seperti itu. Nampan ini kan nampan 2. Ya. Satu nampan ditanami tumbuhan-tumbuhan kecil. Taruhlah semacam kacang yang sudah mulai tumbuh. Dengan satu nampan yang tanah total tidak tumbuh apa-apa. Di sini dikocorin air dengan skalanya udah diatur lah. Di sini diatur nggak kayak keran air terus jalan dia ditunggu sampai berapa menit. Dalam waktu dalam waktu 20 menit setengah jam yang ada tanamannya ini si tanah itu tetap bertahan. Yang keluar itu ya air, cuman tanah dan tumbuhan bertahan. Sedangkan satu lagi ini yang tadinya tanah saja tanpa ada pohon langsung keluar sama tanah-tanahnya terbuang. Rawa ya. Itu gambarnya seperti itu. Kebayang kalau satu hutan gunung digunduli begitu curah hujan gede mau cuaca ekstrim mau apa pasti Banjir. Ada semua longsor. Ya Kalimantan kan belum ada sejarahnya banjir itu. Kenapa sekarang banjir? Logika aja Ya, karena bukan nggak ada pohon itu, ada pohon sawit yang tidak bisa banyak menahan air. Dulunya pohon tropis gede, nahan air Ya kan banyak. makanya Kalimantan itu paru-paru dunia. Iya. Sekarang itu udah hutannya banjir tinggal kayak berapa gini. persen lagi. Nggak ada sejarahnya Kalimantan banjir itu. Baru sekarang banjir. IKN Karena juga ya. rontok semua diganti dengan Ya sawit IKN itu. juga ya. Iya. Diganti sawit. Ya IKN mah paling arealnya seberapa hektar gitu kan ya. Tapi kalau yang
apa namanya, hutan-hutan yang diganti sama pohon sawit itu ya wis penahanan airnya sulit untuk menahan air, sulit untuk menahan banyak air. Padahal nggak usah jauh-jauh ya, depan rumah aja kalau ada karang depan rumah yang banyak rumputnya, tanahnya relatif aman. Kalau hujan gede juga relatif aman, kerendam juga kerendam tapi aman tanahnya. Cuma kalau karang yang tanah doang Ya entok. habis. Kenapa? Karena nggak ada yang ngikat. Bener sih, sangat-sangat itu mah. Terbukti ya demokrasi itu gagal memberikan solusi kepada umat. Gagal. Nggak bisa memberikan solusi kan? Solusinya hanya untuk mereka segelintir orang. Iya, yang kalau sejahtera itu harusnya yang mensejahterakan. Kenapa yang dipilih Islam itu? Karena Islam itu memberikan kesejahteraan itu merata kepada seluruh masyarakat. Nah kalau misalnya yang tadi kan pola dari PT itu kan 100% keuntungan itu untuk komisaris kan, untuk pemilik modal 100% keuntungan. Selain dari itu dianggap sebagai beban perusahaan kan. Artinya yang sangat gemuk sekali yaitu para kapitalisnya itu, para cukong-cukongnya itu. Iyalah, kalau masyarakat paling berapa sih Iya, gajinya? cipratan saja masyarakat itu. Dapat, Cipratan. cuma untuk nyambung hidup kan kata Iya, iya, untuk punya hidup. Orang sudah ada standar kan UMR kan. nggak bakal kaya kan, nggak bakal kaya. Barang UMR yang dapat gaji kepala keluarganya saja, bapaknya saja. UMR-nya ngukur satu orang. Istri, Yang anak-anak tidak dihitung. Istri, anak-anak tidak dihitung, ya nggak bakal bisa sejahtera. Gitu. Nah, contoh lain yang lebih mudah itu misalnya ini nih, tol Cipali misalnya kan yang paling terasa oleh kita kan. Dulu kan di sini kan sering banyak mobil bis banyak kan ya, dan seterusnya. Dibangunnya tol Cipali kan agak sepi nih, Pantura. Makan, Ya. sepi. Ya, Kayak rumah makan pada tutup semua kan. Sampai di Nah, yang paling untung siapa? Yang paling untungnya tadi yang yang punya hak untuk mendapatkan keuntungan dari tol itu. Artinya yang sangat gemuk sekali itu ya 1-2 orang gitu, segelintir orang. Sedangkan banyak masyarakat yang malah sengsara. Nah, itu kesejahteraan yang ala kapitalis seperti itu. Kalau Islam kan kira-kira membangun itu ya membangun kesejahteraan juga. Membangun kesejahteraan masyarakatnya, bukan hanya untuk segelintir orang saja. Polanya ya pola syirkah itu kalau misalnya dalam bisnis kan, bukan pola kapital, Kebayang ya. pola PT. Pantura hidup sampai ke Surabaya kan? Iya, hidup itu. Berapa juta masyarakat yang ikut rumah makan, makan. tempat asongan, rumah makan, WC umum gak payung. Iya. Ya, Masjid semua. masih bagus-bagus ya. Semua payung. Sekarang Iya kan, Tinggal ya, karena demokrasi. keuntungannya ke pengelola itu semua, Pindah pengelola tol sana semua. ke oligarki punya modal. Ya, solusinya cuma Jadi tinggalkan mematikan demokrasi. usaha yang tadinya sudah ya kayak itu rumah makan UUN aja segitu besarnya. Ya UUN terus Rosalia Indah Rosalia. memang PT lah sugih. masalah memang Tinggal Subang. Mapinah ya. Mapinya ya. Mapinah juga apa namanya, tingkat keramiannya kan juga kan walaupun kan ya yang Iya, dekat walaupun berusaha bangkit juga tapi kan tidak se ini dulu kan. ya dulu makan coba yang 2 bus aja udah sekian puluh orang. Rumah makan Niki kan Iya. banyak di 1 2 3 4 dan terus kan. Iya. Sekarang nggak tahu itu. Masih ini enggak. Kalijati masih ada, yang di Ciberes masih ada. Ciberes arah ke Cikampek masih ada kan ya. Masih cuma sepi. Iya, sepi. Ya, walaupun jalannya tempat parkirnya kalau pas hujan banyak lubang-lubangnya, tapi banyak yang mampir juga. Paling Dulu. sekarang ngandelin truk lah ya. Truk ekspedisi masih sini soalnya hindarin biaya tol mahal. Iya. Iya. Ya, orang mobil kecil aja 100.000 apa ya dari Cikampek ke Palimanan tuh 100.000. Apalagi truk gede kayak gitu. Surabaya. Enggak ya. Ya, jadi ya ini mah problem. Beda cerita kalau misalnya tol itu digratiskan. Nah, nggak apa-apa tol. Kayak di Malaysia kan ya, gratis kan Harus. motor boleh Tol. masuk. Ya nggak apa-apa, misalnya mobil aja nggak apa-apa kan. Motornya jangan lewat tol, tapi ya jangan bayar gitu. Mm-mm.
Ataupun meskipun bayar ya bayar untuk Ya sekedar profesional gitu. operasional saja, Iya. bukan profit oriented ya. Saya kalau hanya punya satu pintu tol aja, satu pintu tol misal punya saya itu satu pintu tol itu, semuanya paling gede nih kan patrol. Saya mau jadi bintang 7 apa kayak semuanya. Tentang itu belum kan? Banyak duit ya. Gede aku Bintang sa- 7 kan punya. Aku yang duit apa? sekun Tapi emang sih orang dia tidur ngalir terus duit. iya. Yang punya tidur kan kayak siapa? Oh, Hamzah siapa? Hamka Hamka. Yusuf Hamka. Yusuf Hamka. Dia tidur juga Duit yang ngalir terus. ngalir duit. Tiap mau tidur udah sekian miliar. Kapital murni itu Mbak ya. Iya, ya yang ya kan apa namanya dari sisi orangnya kan individunya muslim kan. Ya. Tapi kan dia kan salah satu aplikator lah. Aplikator penikmat sistem lah. Penikmat sistem. Dimenangkan oleh sistem. Jam berapa? 10. Jadi gimana solusinya itu? Ya Ya, solusinya tinggalkan lah demokrasi. Tindakan dengan syariat, Iya, ya. kembali kepada Islam. benar. Tapi orangnya gitu ya, cuma Islam jalan terbaik, kenapa nggak pernah ngambil itu masalahnya? Ya karena penuh resiko. Karena kalau mau kembali dia juga mikir-mikir ya, makannya gimana, anaknya gimana gitu ya, masih mikir dunianya gitu ya. Dimiskinkan oleh sistem, Sistemnya waktunya digunakan untuk memikirkan kehidupan pribadi dan keluarganya. terus nggak mau berjuang gitu. Hanya pemilu tuh nggak ada manfaatnya. Mau pil apa pilgub Melo boleh ini nggak ada. antara kan tuh. Lah, ya antara. Nah, kami patrol mah. Ya, anak yang beli anak yang Iya. Anak Apa? sing Maksudnya post Indramayu. Anak singuran Anak yang Hasil orang lolos, lolos kan. lolos salon, Patron itu keluar kan. patrol Kidul, patrol Balik. iki Iya. desa Mas Hamzah. Duit sama orang TNI. Kita gawe pas ning Sukarawetan ya balai desa. Karena beduk adan lohor. Kita adan zuhur itu. Ibu-ibu. ada ajan lagi jam berapa itu? 1 ya. Apa? Ini lagi waktu apa nomor tuh. Kalau di Kulon jam 2. Ada ajan nani jam 1. Ya, ada. Kalau di Kulon jam 2. Kalau di Sukarawetan beduk ragat. Saya adan ibu-ibu kan dorong baju kuning, pada nongkrong di musola pada ketawa-ketawa. Beres adan sholat sunat. Pas Iya, komat, rada kenal ngono kuning ya, ngono ya. pas komat saya keluar. Bu punten jar pas sholat dikit. Pada mia. Saya dikituin. Satu ada nu orang ketawa-ketawa di luar. Ada nih musola diet ibu-ibu. Pas komat saya keluar, Bu punten ya mau sholat dulu. Pada mia. Enggak. Semua akeh saya ngantarakeun, Pak. Saya ngantarakeun Iya, pas sholat. saya sholat mung siji. Loro gas siji orang pakai orang pakai baju Kuning. Masih mending lah. tim saya. Ayo mah dulu kue. Beda Semua bagian. akeh pada odol pada ding ranggon kah? Ranggon bapak-bapak ibu-ibu. Iya, SD kedik. SD kedik. Ibu saya dibalik kenapa? Jam 10 sebalik kenapa? Kabek je kue sing ngantarakeun anu kah? Sukarawetan gue ya. Hari terus balik jam 10. Iya, akhir wong ning iya biasa. Ini Daripada anu nih. maksud saya itu ada Siapa nih Pak. jagoannya siapa? Wanto. Wah, itu jagoan kuning mas. Apa sih yang di rumah Sarkam? Karanganya. Ada ibu pernah ketawa di teras musola pernah ketawa. Saya kesel ya begitu beres sholat sunat, komat, saya keluar dulu Bu, punten jar pas sholat dikit punten ya. Pada ya. Enak kabarnya. Sholat dulu sur kalau Gitu aja. enggak maksud saya ngobrol sama istri ya. Semono akeh saya ngantarakeun calon Makasih. ada nungkono ya nguyu emang nguyu nungkono biasa. Orang gelem sholat pasti. Ya kan nguyu sih mono kuning. Orang kan ada sholat. Ya miris ora Pak. Ya memang seperti itu. Ternyata Sholat loh. Berarti Sing pas. Berarti punten-punten ya pendukung emang kene kalau mau misalnya saya didukung. Ya sebenarnya oleh duit kan. Emang
Kapan yang Bogor kopi lah, seket aja sih itu. Ya murah temen saya. 100 nih gini. Ratus. Sing ngilu nganter. Itu mikir ditawarin. Dia oli maning gua. Ada sing nawarin kita. 200. Anak kata bener diri. Misalnya nyoblos kita 200, misalnya boleh duitnya haram jadi. Yang suka sama kerungu semuanya per kepala. Gede. Berarti niru yang anaknya jadi. Bansos. Lama. Yang bu pokoknya kerungu. Cilandak jalan sing paling gede. Celana gila-gila 600 gitu, 100 juta malah. Kalau door pressman juga. Ya kita kan Cilandak gede. celana mas Motor. lagi tahun mau ga calonnya kan tok 5M ora jadi. Langsung nyoblos ya. Anu mah duitnya ditampani ora, sing 500 tampani. Nyoblos aja nih. Itu anu mah jebrek sejuta. Kita kan tangani kita Pak, KTP kan dorong semua lumayan Pak. Semuanya wong siji, wong papat gaus kata semua. Emang mesem bae. Gede. Gede kok. Padahal kayak sing anaknya dadi. Ya anaknya dadi kan bansos 300.000 menjelang pemilihan kan. Maka daripada milih KPU kalah. Yang lain kan 100 udah. Curi sejen 100 baru itu Bos 300. 300. Siji sing ora jadi pertimbangan. Kunku bakalan pertanggungjawaban ora. Pasti Bisa. Anak hisap Ya. pertanggungjawaban. Kunku mancingnya kan suap rusuh ya. segampang aja nggak tobat kan juga. Allah. Enak nih Pak, lumayan kita ke uang papat urus mainnya. Ya Allah. Disangka duit lu hilang gara-gara tobat. Orang bakal ya. Baru bisa. Tetap ya. Hisap itu Di harus. urup karo pahala dosa kan. Kan mengalir terus sama kebijakannya orang bener mengalir terus sana. Kebijakannya. Makanya harus dakwah itu. dari ya. Iya, jadi misalkan yang dipilih itu jadi dosanya itu misalkan kebijakan tidak sesuai Islam, udah ngalir terus. Dia mau tidur, mau apa, mau bolak-balik. Kayak tadi ya. Ngalir terus. Anu Hamka tuh ya. Iya. Dapat ngalir terus. Dia mengalir duit, ya kan? Ini mengalir dosa. Itu. Coba mau yang dibanggakan apa? Makanya males. Yang tolak aja maunya gua maaf. Iya. Makan jarang Pak yang nolak duit. Laka kayak ngomong gelo gitu. Belum kita ditawari kita mau tolak kita. Oknum guru beda terima, oknum guru. Kita ditawari mau terang-terang beneran nih toko. Iya. Mungkin ya. Lupa kalau kita mah. Main beak tuku pempek. Tadi transaksi jual beli judul transaksi itu. Tuku pempek bae sampai dulu. Ayo. Itu udah bebek kalau emang borong, bebek borong. 150. Oh, ispe tambah pak orang atus. Bagian kita Ibu-ibu. Ibu-ibu. Bener. Tim sesek. Ibu. Mulai aja Gusti Allah ku adil itu ngapa? Kok kan bakal akhirnya kan sipulan kinki sing dipilih karo wong kinki kan bakal dipintai pertanggungjawaban. Ya orang gelem dia kayak sing hak kudu nanggung dosa. Ya pula jadi soto ya karo si anu. Simili ya. Ayo Nunjuk konmen ya. Ya artinya kabeh. Kegawa. Ya kayak Firaun, Allah melaknat Firaun berikut pasukannya berikut pendukungnya kan. Kaumnya Firaun. Ya maksud neraka itu bukan cuma Firaun sendiri ya. Berikut menteri-menterinya, ya berikut pendukungnya. Ya dia bisa begitu kan karena pendukungnya. Insyaallah. Saya mah di Subang ya, tempat istri. Enggak separah di sini. Memang ada main politik gitu. Mungkin 5 miliaran su. Apa kok? Ya pilu. Oh, pilu. Bukan nama orang sih Pak. Ana main ana, duit seket ana ke Ya. semua. Bukan Anak maning ini Subang mah jago totoan. Judi gitu Bisa ya. uang judi. Kalau di Mainnya Subang uang. mah orang-orang pemain judi artinya si misalkan ADM ya. Itu mah bukan ADM Iswani Ya, bisa jadi uang. gitu. Nah kabarannya ku tanggal 10 merata semua di mana-mana ya. Jadi tidak terjadi judi yang berterus-terusan gitu. Nah yang kene wilayah kian gitu.
Jadi kalau sehari itu selesai semua udah, yang berjudi itu enggak, ya cuma sekali itu aja itu. Jadi ya menghindari itulah perjudian yang kayak gitu. Jadi kita kan karo tangga Pak Son. Kapan sing kira-kira duit emong anake 200 500 juta mas gua apa ya suap Pak wis aja menang Pak. Mung duit Dagang baik. ya mung duit 500 juta udah kangen miskin. Ku melaikat kan sing mulai bulan mau melaikat kangen. Setiap RT Pasti baik, pasti. Pasti. Tanggal gitu mereka. Ya sedesa coba Pak, sedesa gal RT baik kopi, calon kopi jagur kopi, dorong duit tiap hari-hari. Iya pasti. Ya duit 500 juta tekan disun. Ya berarti aja lah kagum eman-eman duit lah kasar kalau misalnya pengen Tanggung. ya nggak apa semua Mereka sing udah modal. Buatan semen pen numpang tenar gawe baliho be calonku bakal calon. ini daerah di kana mung wong 5 sih ngatarakan ku daerah selian daerah di cantik daerah Oh iya dah. mung wong 5 sih ngatarakan ku calon ini pos Indramayu ini Oh gitu. Ya berarti kurang. wong 5 gawa calonnya gawa maaf ana siji gawa payung Akan duitnya berarti guna calonnya. Kopi kurang. Oh iya kan. ya orang maksudnya ku ya ngotor-ngotorkan ya Ya ada orang bayar orang apa orang yang daftar aku maksudnya. Ya bayar aku bayar berkas saja. Misalnya gawe apa SKCK khusus untuk kuwu kan buatan rada saja gawe buat Ya. oh langsung kita ku kinki lagi pengambilan nomor urut saja yang mengantaranya cuma 5 orang. Yang 5 orang ini pas hari hanya pasti belok ini tuh. Kenang duit. Ya beli. Yang sini paling DWK rapi nih. buatan milik kan ngono ya. Gila bener. Jadi itu kayak rame. Gajal be. Mungkin anak Engko dihitung suara. Ya anaknya udah tentu. Misalnya bukan mainnya gede, anaknya rapinya kayak minum saja. Ya kalau oleh fungsi di suaranya DWK baik. Ya mau dia kayak dibayar kalau calon saya jenera. Wes milik kita bayar itu. Tuh. Jadi di kampran kedelang ana sing iku sing apa sing tanpa duit. Nah, Jadi kayak konon ku. Ibu kapal mungkin mah. Enda teh penting mah kesor baik. Nah, kenal iya baik. Bu. Kayak konon. Karena ketenar orang Pak. Si Iya. anu sing laka pemilih mung 5 maksud mung lah kenal. Wis Orang nu misalnya pen viral mungkin mah. Ente gawe baliho apa wis tapi gambarnya raya sampean. Gede. oh ini sama sih. Tulis tuh yang mau jual pempek. Kayak itu ya. Kayak iklan ikut kan suka bener. Iya. Mumpung Mumpung lagi rame mungkin bakal orang rame. Nah, Aji siapa sih ini? jual pempek depan Gang Dipo. Gang Dipo apa gini? Iya ngikut tren Ini ya. Gang Dipo ya kun ya? Depan Gang Dipo. Ih, gambarnya paham. Langsung tenar tambah tenar. Sing mau Ketenangannya apa? Jual pempek. Kalau nomor pilihan. sing mau mung setengah kintal 5 sekintal ora. Adonan iki ora. makanya suka keluar mau 5 ya Pak ya. Akhir keluar. Akhirnya kan kidul. Sing daftar itu sangat 10 sih kan. Semuanya ada sangat. Sebenarnya sama. Ya beri sarser karo kin karo patro. Iya. Oh. Sarser karo patro. Wah, variatif berarti. Ya mana main orang oleh duit. Ya pasti calon A, semene, calon B, semen main tim apa ya orang. Anu sing anu Siap, pensiunan gitu ya. guru ana ana sing Kapan yang keluar KDN ya Pak ya? mantan Kuat, ya. ya. Buat yang betul. lagi Ada itu ya. Yang kamen sih. Kang Damuri bisa ada ya. Maning. Kang Damuri Maning. ADM. Lah dudukan dari Mulyadi Kang Damuri Maning. Incumbent kan, incumbent. Singkatannya KDM ya. Jadi Mumpung. kecelup ADM. Sih sih Pak Marhamat apa? Anak muda ya. Dulunya guru tulisnya itu di desa juga di masa Ya, kin gak bisa kadem gak ente ga. Kang dagang empe-empe. Oh, aku makanya memecah suara. iya Kapan juru tulis DWK mau pecah suara meran Depan iya Gang Dipo. terus tetangga kita mah petani petani olet juga ya petani lah dengan Jam masih 10. saudaranya dan murid juga masih ya berapa Ya tapi jangan benar sih
orang dari ku minimal pernah calonku sebelum dia ya. Oh calonku sih orang dari Pengen aku gua gagal aja. Orang lamun Wah. aku sih gagal mah ya. Kan calon aku dengan patrol mah ya tahu dari KB. Dari masih sih. dari situ. Tapi kecil kayak bukan bu. Ya iya, benar Bapak ya. Walaupun orang dadiga ya. Aduh. Tapi sekitar belum tahu sih. Iya. Nah, Mau kan ketertarikannya juga tuh itu. 8 Lebih tahun. panjang kanunya usia. tahun. kan mau sanga diajukan sanga. Iya. Sekitar lu deal aduh warak temenan. Dan nonton desa. dia usaha kasih sengit ya. Oh iya. Dana desa setahun itu 1,5. Sing iso teh sing ora kebagian bansos. Ya kan sing bagian mumpir. Iya kan orang kabeh. Aku sing sengit ya daripada seneng. Ini kan pun lagi pada cair bansos, rame bisa. Masih apa banget cair. Patrolor papat. Papat kun gak ora serame patrol kene. Patrol kene mah rame bae di Facebook rame. Siapa kan teman rame. Yang madun tuh ini gitu ya. Iya kun tak lagune tuh. Orang ini kau maju mana kan? Kasihan. Lanjutkan. Gue buat anjir bener. Suki kesuk ya. Di itu di bawah dibuka belum? Mau dibuka. Baik. Pemirsa ada Komang Indramayu semuanya. Insyaallah pembicaraan pada malam ini cukup hangat ya. Banyak hal mulai dari bencana sampai pemilihan kepala desa ya. Baik, kita akhiri aja dengan doa kepada Tuhan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.